Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan website seperti ini, yaitu website tutorial atau website kursus bahasa Inggris. Jadi kami akan mulai dengan buka dulu indeksnya. Nah, kita akan membacakan kodenya dan saya akan menjelaskan kenapa kita menggunakan ini ya. Kita mulai dengan dari indeks dulu, karena CSS ini nanti kita sebagai pembantu dalam hurufnya, dalam marginnya, dan paddingnya. Jadi kita mulai dengan indeks, kita mendeklarasikan tipe dokumen HTML, atau kita bisa langsung jadikan HTML aja, tapi ini sebagai formalitas. Nah, kita sampai ke header. Kita di head-nya itu kita menghentikan char set. Char set ini apa? Char set ini adalah sekumpulan huruf, angka, atau huruf, angka, dan karakter set yang menentukan suatu website itu terbentuknya tuh gimana. Jadi UTF-8 ini sekarang merupakan standar untuk semua website API atau aplikasi. Jadi kita menggunakan UTF-8. Nah, ini metadata itu kita sudah menentukan dan isinya itu sudah kita kasih ya. Dan kita selanjutnya menentukan title. Title adalah sesuatu yang di atas ini. Jadi kita nanti ketika kita buka tabnya, kita akan melihat title-nya. Jadi title untuk halaman depannya saya akan kasih UEDC English Course. Nah, kita akan deklarasikan dulu CSS kita dengan sini. Kita langsung deklarasikan di bagian head. Jadi sini. Ini namanya internal CSS. Tapi deklarasinya aja. Kalau CSS keluar itu, ini external CSS. Tapi karena kita pakai ref ini termasuk external CSS. Nah, selanjutnya kita tutupkan dulu bagian head, dan kita sampai ke bagian body. Bagian body inilah ini, yang merupakan konten dari suatu website. Kita nampak di sini, kita kasih kelas wrapper. Wrapper itu apa? Nanti kita kasih tahu. Kita kasih dulu logo dengan penulisan UEDC English Course yang menampilkan ini. Ini dapatnya dari mana penulisannya? Kita bisa lihat di sini. Kita dapat sini di logo A. Logo A memiliki font size 40. Karena ketika kita ketik, misalnya kadang kalau kita tulis 50, website kita jadi terlalu besar. Baik, saya telah buka lagi ini indeksnya tadi buka di dokumen yang salah. Jadi kita bisa lihat di sini font size sebenarnya itu sudah saya buat ke 40. Kenapa? Karena ketika kita kasih font size yang biasa, bisa saja terlalu besar dan akan menutup. Ini kelihatannya tidak bagus sama sekali. Jadi kita ganti ke 40. Makanya muatkan dengan headernya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke ini. Kita memberikan tab menu. Kita dengan home, courses, tutor, partner, kontak, dan sign up. Ini apa? Ini ada karena kita sudah menggunakan home, menu. Jadi nanti kita bisa lihat di sini float thread. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ya, float itu maksudnya itu misalnya suatu foto seperti ini berada di samping teks ya. Jadi teks yang kita akan kalau kita float right, maka akan foto akan bergerak ke kanan teks dengan memuat ke dalam suatu teks ya. Nah, ini semua sama. Kita lanjut ke bagian wrapper. Wrapper kita ke home. Home ini kita mau kasih ini. Ini harus ingat, kalau kita mau image search ini, kita bisa menggunakan URL. Kalau enggak, kita kasih
langsung download filenya dan kita masukkan ke folder satu lagi. Nah, dengan ini kita sudah membuatkan kolom. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ini semua ini merupakan yang telah diketikkan di href sini. Nah, saya akan jelaskan dulu. Ini color black, font weight, bold ini ya ditebalkan, align center, maksudnya tuh nanti tulisan di tengah. Terus ini padding. Padding itu merupakan memberikan misalnya ini kita kasih padding, berarti kita memberikan suatu jarak di antara fotonya dengan bordernya gitu, agar kelihatannya lebih rapi saja sih sebenarnya, tapi ya begitulah. Nah, selanjutnya kita akan ke ini image search. Ini sudah lewat ini URL. Kita menentukan juga width sama height-nya, karena kadang kalau search image dan fotonya tidak cocok, maka akan hancur size-nya. Oke, kita akan sampai ke kolom. Kolom memiliki margin top 50 pixel dan margin bottom 50 pixel. Ini agar rapi dan tidak tabrakan dengan objek sebelumnya. Nah, terus kita memberikan paragraf ke samping. Ini menunjukkan ini. Oke, baik. Kita bisa dari sini, kita memberikan size-nya, ketebalannya, dan kita menentukan jenis font-nya dengan warnanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke ini, halaman 2 pula, H2, di mana kita menentukan ini yang di bawahnya. Dan paragraf baru memperluaskan ilmu bahasa Inggris Anda. Dan kita kasih juga tabel pink ini, daftar sekarang. Tabel pink. Tombol. Tombol pink ini tombol pink. Jadi tombol pink ini sudah kita memberikan warnanya pink dengan border radius ini, jadi itu keluaran apa namanya, bordernya itu. Terus ya tepi atas, dan kita memberikan padding biar gak tabrakan dengan objek yang di atas, warna. Terus kita kasih juga pointer dan kita tebalkan agar kelihatannya bagus. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan courses biasa. Dan kita memulaikan dengan kolom. Kolom ini kita bisa lihat di sini, sudah kita kasih kolom, dan kita kasih paragraf baru lagi. Kenapa pilih kami? Ini sama saja dengan atas di sini, soalnya kita memakai kolom, yaitu yang sama. Jadi kita kasih H2 seperti tadi juga, sama. Kita juga memberikan paragraf baru lagi, tapi kali ini kita untuk mendeskripsikan saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat ke tombol biru. Tombol biru ini yang kita bisa lihat dari sini, ya. Jadi kalau nanti kita hover, jadi tombol pink. Bisa kita lihat di tombol biru. Nah, kalau selanjutnya kita akan sampai ke sini menggunakan image URL juga, biar tidak agar gitu. Apa enggak gitu. Kecuali kalau mau emang buat secara offline harus di-downloadkan dulu ya, file JPG atau PNG-nya, karena kalau taruh URL nanti nggak akan bisa muncul. Baik, kita sampai ke bagian tutor. Nah, tutor kami, kita memberikan ID tutor dan kita juga memberikan kelas tengah. Kita kasih satu lagi kelas kolom. Ini kelas tengah ini, jadi kita kasih text align center agar kita bisa lihat ini tidak mengiri menganan gitu, jadi biar rapi ya, cuma untuk rapikan saja. Baik, kalau
Ini seperti yang tadi apabila kita hoverkan ya. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi, kembali ke kolom, kita kasih kolom, kita kasih deskripsi. Deskripsinya kita kasih tutor kami yang terbaik. Berikut merupakan tutor kami yang terbaik. Ya, kita memberikan tutor list. Tutor list ini terus kita lihat kembali ke CSS. CSS memiliki, kita membuat relatif agar posisinya agar mencocokkan saja. Displaynya flex. Displaynya flex itu ya agar tampilannya kayak gini gitu. Width-nya kita kasih 100%, walaupun nanti kita akan ganti, soalnya untuk image search ini, kalau kita kasih foto dengan data itu, misalnya ukuran biasanya, nanti berantakan, jadi kayak gini. Nah, kita nggak mau kayak gitu, jadi kita kayak gini saja, kita samakan untuk semuanya, untuk yang tidak bermasalah, kita biarkan saja, tapi kalau mau lebih rapi, bisa kita tambahkan juga. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini semua sama ya. Kita menggunakan kartu tutor, kartu tutor, kartu tutor, kartu tutor. Nah, kita memberikan 20% margin, 20% dan marginnya auto agar mencocokkan dengan yang di sampingnya, dan ketika tabrakan maka dia nanti akan turun kayak tadi lagi. Kita tutupkan div-nya, tutup section, dan kita sampai ke partner. Nah, partner ini kita menggunakan ID partner. ID partner ini selanjutnya kita akan saya belum menjelaskan ini ya, namanya. Untuk namanya kita nanti akan menggunakan partner. Kita menggunakan P partner ini nanti kita akan pakai kartu tutor P, karena kita sudah menggunakan kartu tutor. Di kartu tutor kita pakai P, kartu tutor P kita menggunakan ini nanti. Jadi font family kita nanti pakai font ini, kita menggunakan ketebalan ini, dan size ini dengan text align ini, dengan warna teks ini. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan, ini semuanya sama, karena semuanya dalam kelas yang sama ya, jadi sudah kita deklarasikan paragraf yang di kelas ini akan dipakai untuk apa. Jadi selanjutnya untuk ini akan juga partner list. Partner list nanti kita masuk ke sini. Nah, ini ID partner list. Agar kita dapat ini, kita nanti akan taruhkan sama juga. Nanti kita kasih lebarannya 100%, posisi relatif, display flex, dan flexnya nanti nge-wrap. Jadi nanti kayak gini. Jadi kayak bisa dilihat sini kayak kepotong dikit, tapi tidak bermasalah. Sebenarnya ini cuman saya kasih itu aja sih, fotonya aja sih, jadi terserah mau apapun. Jadi partner kami juga yang sangat semangat membantu Anda. Ini kita bisa lihat di sini, kita pakai kolomnya tuh kita dengan kelas kolom punya P, jadi kolom P. Kita balik lagi ke apa tuh menurut saya. Nah, kolom. Baik, akan kami lanjutkan lagi. Untuk kita kasih lagi kelas wrapper. Kali ini kita sampai bagian footer. Footer. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan ya dari tadi kelas wrapper itu ngapain. Kelas wrapper ini kita memberikan pemisah dalam suatu halaman. Jadi kita akan dapat seperti ini, kita bisa lihat lebarnya itu 1100 pixel dan marginnya auto. Jadi kita dapat memisahkan ini dan memisahkan ini dan memisahkan ini ya. Jadi sampai ini kita sampai ke bagian footer. Footer mana?
Footer kita memiliki kelebaran 100%, posisi relatif, displaynya flex, flexnya wrap, dan marginnya bebas. Jadi mencocokkan saja dengan marginnya. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, kita akan memasukkan ke kelas footer. Footer kita H3. H3 kita itu merupakan yang kita akan memakai sebagai judul isi yang ditebalkan dalam suatu footer nanti. Ya, nanti kita akan pakai dengan font family, dengan comic sans, tebalan ini, font size, margin dengan warna ini, dan line height. Jadi kita menuliskan UEDC dengan mengutamakan berbahasa Anda. Ini isinya ini semuanya sama, footer section, footer section, footer section, footer section. Kita sama memberikan ini yang sama biar agar tampilannya lebih rapi. Kita melihatkan semuanya dan kita mengisikan dengan istilah ya. Terus kita kasihlah ini YouTube. Walaupun URL yang tidak bukan hyperlink ya. Jadi kita bagian terakhir adalah bagian paling bawah ini copyright. Copyright ini nanti ada juga di sini. Nah, kita bisa lihat ini text align center agar kelihatannya itu di tengah seperti teks copyright biasa selalu di tengah. Tidak 100% kita memberikan padding agar tidak tabrakan dengan footer tadi. Dan kita memberikan margin top. Ya, benar. Ini juga agar tidak bertabrakan. Jadi dengan ini kita telah menyelesaikan website ini. Sekian, terima kasih.